Jumat Agung orang atau anak-anak Tuhan sedang mengenang, memperingati bagaimana kematian Tuhan Yesus, ya. Dan pagi hari ini di Jemaat GPD Taman Palang Lestari, tema ibadah Jumat Agung kita adalah karena salibmu, ya. Katakan sama-sama, karena salibmu. Karena salibmu. Salib siapa? Salib Yesus. Untuk siapa? Untuk kita semua, ya. Oleh karena itu mari kita akan lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Mari kita lihat ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kita bangkit berdiri bersama-sama, akan membacakan ayat ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Sudah dapat semua? Mari kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Silakan duduk. Berapa banyak yang merasa diberkati dengan tema pada pagi hari ini? Haleluya, ya. Karena salibmu. Ini perkataan yang luar biasa sebenarnya, ya. Ada hubungan sebab akibat dari tema ini, ya. Kasualitas, ya. Terjadi sesuatu, akibatnya ada sesuatu, ya. Dan fokus kita kepada pribadi Yesus, ya. Saya tidak bosan lihat film itu, saudara, karena film itu sangat mendekati dengan cerita firman Tuhan, ya. Kisah nyata perjuangan hidup mati daripada junjungan kita Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia rela menderita bagi kita, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu bentuk penghargaan Tuhan buat umatnya, saya dan saudara, yang sebenarnya tidak ada artinya apa-apa, ya. Tapi yang tidak ada artinya apa-apa dibuat menjadi berarti karena kasihnya lewat kayu salib, ya. Lalu sebabnya, saudara, kalau kita lihat di dalam kisahnya, dalam Lukas, prosesi kejadian daripada kematian Tuhan Yesus kita bisa jumpai dalam kitab Injil, ya. Dalam Lukas pasal yang ke-23 kita bisa lihat mulai dari ayat 44 sampai ayat 49. Kronologis kejadian, peristiwa, histori tentang kematian Yesus diceritakan di situ, dari ayat yang ke-44 sampai ayat 49, pasal 23 Injil Lukas, ya. Dan kita lihat dari bacaan di dalam Injil Lukas tersebut, kisah kematian Yesus, saudara perhatikan ada 3 hal yang besar, 3 hal yang ajaib yang terjadi pada saat itu, ya. Coba Anda perhatikan baik dari ayat 44 sampai ayat 49, ya. 3 keajaiban, 3 kejadian besar yang terjadi pada waktu Yesus mati, dituliskan dalam Alkitab. Yang pertama kita lihat situ bahwa terjadi kegelapan. Itu yang pertama. Dan yang kedua terjadi di situ adalah tabir bait Allah itu terbelah 2, ya. Nggak pernah terjadi itu, ya. Dan yang ketiga, seorang kepala pasukan, ya, yang notabene adalah orang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, ya, dia mengakui kealahan daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Dia berkata bahwa benar ini anak Allah, ya. Jadi 3 keajaiban ini terjadi pada waktu Yesus mati. Kita lihat kegelapan yang terjadi. Itu bukan asal kegelapan, saudara, ya.
di saat itu, di jam itu, di detik itu terjadi kegelapan yang sangat gelap. Why? Ini kegelapan yang janggal. Ada mungkin ahli-ahli geologi atau para ahli-ahli fisika, mereka berkata, oh itu karena terjadi gerhana matahari. Ya. Nah, kalau kita belajar di firman Tuhan, ini bukan kegelapan yang biasa terjadi. Karena itu bukan terjadi di saat lagi gerhana. Gerhana terjadi ketika bulan ada di antara matahari dan bumi. Sedangkan pada waktu sedang terjadi bulan purnama, bulan yang terang. Ya, dan tiba-tiba terjadi kegelapan. Ini menjadi satu pertanyaan. Ya. Ini menjadi satu, ada apa ini? Why? Kenapa kok tiba-tiba gelap pada waktu itu? Ya, ayat yang ke-44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, kurang lebih 3 jam kegelapan yang gelap itu meliputi daerah itu. Ya, kalau kita melihat lagi dalam perjanjian lama, ketika Allah menjadikan langit dan bumi, Kejadian pasal 1, nah kita menemukan di situ bahwa ya ketika Allah menciptakan bumi itu dalam bentuk yang masih kosong, ya, belum berbentuk dan kosong dan gelap, tidak ada terang. Maka action yang pertama Tuhan kerjakan setelah Dia menciptakan bumi adalah menjadikan terang. Ya. Dan pada hari yang keempat baru Dia menciptakan benda-benda pendukung terang yang lainnya, ya, supaya semakin terang. Sebelumnya gelap, tidak ada terang. Ya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari sini, saudara? Nah, ketika terjadi kegelapan pada waktu Yesus mati, saudara, ya, mati total, gelap. Ya. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah sumber terang. Katakan amin. Ya, Dia mati. Ya, sumbernya mati, saudara, langsung gelap total. Maka saya bilang ini bukan kegelapan yang biasa-biasa. Ini kegelapan yang janggal. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, Yesus mati, semua jadi gelap. Ya. Bukankah Yesus berkata dalam Injil, ya, di Injil dituliskan bahwa inilah terang yang sesungguhnya. Saya katakan amin. Ya, Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya. Ya, dan Dia, kita lihat setelah Dia mati, ya, Dia menampakkan dirinya sebagai terang yang hidup dan kekal itu. Tetapi inilah otoritas, kuasa daripada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mengatasi langit dan bumi. Amin. Ya, Dia yang mengatasi semua alam raya dan segala isinya. Ya. Jadi kalau sumbernya mati, semua jadi mati. Jadi bukan kebetulan, saudara. Terjadi kegelapan yang sangat gelap. Kemudian yang kedua terjadi tabir bait Allah itu, ya, ada tabir, ya. Jadi untuk memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tabir, ya. Ada tempat umum, ada tempat khusus di mana tempat imam bertemu dengan Allah, ya. Dan tabir ini terbelah dua. Ya. Tadinya orang untuk mencapai ruang maha kudus ini diutuslah seorang nabi yang bisa datang menghampiri Tuhan di tabut perjanjian Allah yang ada di dalam ruang maha kudus itu. Kalau orang lain yang masuk mati langsung hangus. Ya. Tapi ini kok tiba-tiba zat terbelah dua. Ya. Pemahaman apa yang kita tahu di sini? Ya. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan tidak mau lagi membatasi dirinya dengan hal-hal yang menjauhkan Dia dengan umatnya. Katakan amin. Ya. Derindo ini loh
loh yang menjadi penghambat Israel. Penutup tabir itu diputuskan. Ya, sehingga kita, siapapun saya dan saudara, bisa berjumpa dengan Tuhan kita kapan saja, di mana saja, asal kita mau. Katakan amin. Itu kenapa? Bait Allah, tabir bait Allah sudah terputus. Dan yang ketiga, kepala pasukan yang notabene adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, dia mengagungkan, dia muliakan Tuhan, dia berkata, benar ini anak Allah. Yesus anak Allah. Kita udah salah, ini benar. Ya, keselamatan diberikan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Artinya Tuhan itu milik siapapun yang percaya, yang mau buka hati, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Ya, jadi keselamatan bukan hanya milik orang Kristen. Ya, keselamatan bukan cuma milik kita. Ya, tapi keselamatan itu milik seluruh dunia, milik siapapun yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita nonton The Passion of Christ itu sebenarnya kita sedih. Kenapa? Ya, bayangkan setiap cambuk itu, saudara, ya, cambuknya dibuat kalau nggak dari tulang, dari besi. Ya, dan di ujungnya itu ada kait-kait. Ya, jadi sekali nyambuk itu dia kait kena daging, robek dagingnya. Ya, bayangkan setiap kali kita nonton film itu kita sedih, tapi habis kita keluar di tempat ibadah kita biasa lagi. Ya, kita berbuat dosa lagi, kita melakukan yang Tuhan tidak senang lagi, sama seperti kita sedang nyalipin Tuhan. Ya, kita sedang mencambuk Tuhan dengan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sedih. Ya, Tuhan mau setiap Jumat Agung kita renungkan, kita memperingatkan, kita nonton film itu, kita melihat betapa dahsyat pengorbanan, betapa luar biasa cinta kasih Tuhan buat saya dan saudara sebagai umatnya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan sharing beberapa hal tentang salib Tuhan ini, ya, sesuai dengan tema kita, karena salibmu, karena salib Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa hal bahwa salib ini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, salib itu berbicara tentang pengorbanan. Katakan bersama-sama, pengorbanan. Kenapa Yesus melakukan proses salib? Ya, karena dia mau berkorban. Tadi lagi berkata, dia memilih salib. Ya, lagu itu sangat menyentuh. Dia memilih, berarti pilihan ada di tangan Yesus. Ya, dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan jauhkan daripadaku. Karena pada waktu itu, ya, dosa isi dunia akan ditimpakan kepada Yesus. Sedangkan pribadinya pribadi yang suci, yang kudus, yang tidak bersentuhan dengan dosa. Tapi pada saat itu dosa dunia akan ditimpakan kepada dia sebagai kutuk. Ya, ini pengorbanan. Amin. Betapa besar terus kasih, ya, pengorbanan, ya, pengorbanan Yesus buat saya dan saudara. Ya, kadang-kadang kita ke gereja kita suka hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Ya, aduh Tuhan panas, aduh Tuhan jalan kaki, aduh Tuhan begini dan begitu, banyak sekali alasan. Ya, padahal Tuhan sudah berkorban, memberi yang terbaik pada saya dan saudara. Amin. Ya, dia memberikan dirinya, dia memilih salib sebagai jalan untuk menebus saya dan saudara. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bisa katakan amin. Jadi sekali Tuhan mengorbankan dirinya. Ya. Jadi saya pengen ingatkan pagi hari ini saudara dalam ibadah Jumat Agung, Yesus aja
berani mengorbankan dirinya. Ya, artinya saya dan saudara jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau diberikan nafas hidup, diberikan kesempatan, diberikan waktu yang terbaik, mari kita berikan pengorbanan kita kepada Tuhan. Ya, dengan tulus ikhlas, dengan hati yang cinta Tuhan. Ya, artinya bukan dipaksa-paksa, bukan melakukan firman Tuhan, bukan dipaksa, tapi karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, karena kita mencontohi seperti Yesus junjungan hidup kita, dia aja rela berkorban, rela memberikan dirinya, ya, untuk memberkati saya dan saudara. Ya. Yang kedua, salib itu bicara tentang ketekunan. Ya. Salib bicara ketekunan. Katakan sama-sama, tekun. Ya. Anda kalau berbisnis nggak tekun nggak bisa berhasil. Ya. Anda kalau bekerja nggak tekun pasti tidak mencapai tujuan atau sasarannya. Ya. Manusia pun melihat ketekunan, apalagi Tuhan. Itu sebabnya dia nyatakan lewat dirinya, bahkan dia tekun, taat sampai mati di kayu salib. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang 1 dan 2. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, jadi lihat Tuhan Yesus tekun. Ya, oleh karena itu Dia mengajarkan kepada kita, mari kita juga tekun. Anak Tuhan, orang percaya juga hidup dalam ketekunan. Ya, kalau Tuhan sedang membawa kita dalam proses iman, ya, pertumbuhan iman, kita tekun menekuninya, jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan harus ditekuni, saudara, ya, supaya kita nanti didapatkan bukan menjadi anak Tuhan yang gampangan, anak Tuhan yang asal-asalan, anak Tuhan comot sana comot sini, tapi anak Tuhan yang melewati banyak sekali proses, di mana Tuhan membawa kita dari proses lepas proses, ya, tekun lepas tekun sampai menuju pada kesempurnaan. Itu target Tuhan, itu tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan. Ya, kalau di antara keluarga kita dipanggil anak sebagai anak Tuhan, kita dipilih menjadi umat Tuhan, bahwa Tuhan sudah membawa kita, memproses kita kepada ketekunan. Ya, kalau orang yang tekun, dia akan mendapat. Orang yang tekun, dia akan menikmati dari hasil ketekunannya. Dan saya percaya kalau kita menjadi umat Tuhan yang tekun, jemaat Tuhan yang tekun, ya, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, ikut Tuhan tidak setengah-setengah. Katakan amin. Jadi anak Tuhan tidak separuh-separuh. Selalu dari hatinya rindu untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Saya senang melihat jemaat di tempat ini, ya, dari hal-hal yang kecil mereka melakukan untuk yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Beberapa hari lalu Ibu Yeni sudah bilang, ya, Bapak Ibu Gembala, saya pengen lihat gereja bagus, maka Ibu Yeni membeli bunga. Ya, bukankah ini bagus? Amin. Ya, lakukan dari hal yang kecil, tekun. Ya. Eko bilang, Om, apa yang saya bisa bantu untuk gereja? Ya. Eko bongkar itu got, ya, dia kerjakan dengan senang hati, tekun, ya, supaya nggak mampet, dikerjain sama Eko, ya. Kenapa? Hati. Kalau nggak tekun ngapain, ya kan? Beri yang terbaik pada Tuhan lewat apa yang kita bisa lakukan. Banyak hal dalam hidup kita, karena kita percaya
percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya. Dan yang ketiga, salib ini bicara tentang kasih. Ya. Salib bicara tentang pengorbanan, ketekunan, dan kasih. Ya, 3 hal ini, ya, kenapa Yesus mau terpaku mati di kayu salib? Ya, karena dalam hatinya ada satu kerinduan untuk berkorban bagi umatnya. Ya, tahu benar tuh? Amin. Kalau yang kita cintai pasti kita berkorban. Katakan amin. Halo, ya jemaat Tuhan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau untuk sesuatu yang kita cintai, kita kasihi, kita pasti rela berkorban. Benar nggak? Setuju? Suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami, anak untuk orang tua untuk anak, dan lain sebagainya. Katakan amin. Kenapa orang tua kerja banting tulang cari duit itu apa? Ya, berkorban supaya apa? Anak-anaknya diberkati, bisa membesarkan anak-anaknya, walaupun dengan cara yang mungkin ada yang susah payah, tapi kerinduan hati orang tuanya, dia berkorban. Satu waktu anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, menjadi orang sukses. Maka anak-anak kalau udah gede, udah jadi anak diberkati, ya ingat tuh kasih orang tua. Amin. Ingat tuh pengorbanan orang tua. Ya, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Amin. Why for GC? Yes. Ya, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Ya, oh iya ya, orang tua aku memperhatikan aku, peduli aku bisa kuliah, aku bisa kerja, aku bisa melakukan banyak hal sampai hari dan seterusnya. Itu karena kasih pengorbanan orang tua. Ya, masa suruh ingatkan, ya ingatin kasih kebaikan apa yang sudah mereka berikan. Kalau kita lihat yang jeleknya banyak, ya. Tapi kalau kita ingat yang baik-baiknya, ya pasti hati kita dulu, oh iya puji Tuhan, terima kasih. Ya, karena kebaikan mereka juga orang tua kita. Apalagi Tuhan, ya dia rela berkorban bahkan nyawanya, dirinya untuk saya dan saudara sebagai kekasih hatinya, umat pilihannya yang sangat dicintainya. Ya. Nggak nyampe disampai-sampein supaya mentok, ya supaya kayunya bisa tok di paku. Ada berapa paku yang memaku Yesus? Kok lama banget mikirnya? Ada berapa paku? 3. Hah? 3. Kan ada kaki 2, tangan 2. Ada 3 paku. Ya. Itu proses yang menurut saya wow, itu sangat menyakitkan itu. Ya, akan ditarik supaya nyampe ke lubang paku yang satunya. Ini bukankah pengorbanan yang luar biasa? Ya, luar biasa ini. Ya. Jadi tujuan Yesus mati di kayu salib yang pertama adalah untuk menggantikan posisi kita. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ya, sebenarnya kita yang dihukum, sebenarnya kita yang dikutuk, sebenarnya kita yang menerima hukuman. Ya, tapi Yesus menempatkan dirinya sebagai pengganti, peran pengganti ini loh. Ya, lewat diriku sendiri, aku menempatkan diriku. Aku dihukum, aku dihujat, aku dimaki, aku dianiaya, aku disalibkan. Ya, menggantikan posisi kita. Enak nggak kita? Halo? Enak nggak umatnya? Yang enak-enak umatnya, saudara. Ya, makanya kebangetan, saudara, kalau kita ke gereja aja setengah-setengah. Makanya jadi anak Tuhan setengah-setengah kebangetan. Karena Yesus sudah memberikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai pengganti diri kita yang tadinya kita akan dihukum. Ya, enak toh? Ya, Tuhan memposisikan dirinya sebagai yang terhukum. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Enak. Oleh karena itu saya pengen ingatkan, hargai kasih Tuhan itu. Amin. Katakan sama yang kiri, hargai kasih Tuhan. Hargai kasih Tuhan. Hargai kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghargai kasih Tuhan, saudara, ibadah nggak usah didorong-dorong, nggak usah. Aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku datang ibadah, aku datang melayani Tuhan. Ya, karena Dia sudah beri aku yang terbaik dalam hidupku. Ya.
Yesaya 53 ayat 4 dan 5 jelas. Di slide kita yang tadi, Yesaya 53, dia memposisikan dirinya di posisi yang kita sebenarnya harus ada di situ. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya katakan amin. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ya. Padahal dia cuma menggantikan posisi kita aja, saudara. Tapi dari hal itu kita belajar. Yesus terima kasih. Tuhan terima kasih. Ya, Engkau sudah menggantikan posisi aku sebagai orang yang terhukum. Artinya, aku harus menghargai hidup. Aku harus memberikan hidup tidak setengah-setengah kepada Tuhan. Ya. Yesus sudah all out, ya, kepada kita, demi kita, karena kasih. Yang kedua, tujuan daripada salib Kristus, salib Yesus, selain menggantikan posisi kita, yang kedua adalah melenyapkan kesalahan kita dari hukuman dosa. Ya, dilenyapkan, ya, digantikan dengan dirinya, supaya hukuman dosa itu tidak menimpa kita. Betapa berat, ya, kalau orang ada di bawah hukuman, berat, sudah. Bahkan situ katakan bahwa hukumannya adalah maut. Ya, hukuman dosa itu maut. Oleh sebab itu Tuhan tahu nih, sedang menuju kepada maut, maka dia datang sebagai terang yang sesungguhnya, yang memberikan terang, menghilangkan segala gelap, sehingga hidup kita yang gelap dibuat terang oleh Tuhan, sehingga kita dibawa menuju kepada jalannya ke surga. Ya. Efesus pasal yang kedua ayat 15 dan ayat 16. Efesus pasal 2 ayat 15 dan ayat 16. Efesus pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, jadi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang sempurna. Ya, saya katakan amin. Ya, jadi tidak bisa ditukar dengan apapun, saudara. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah pilih kita. Ya, jangan tinggalkan Tuhan cuma karena duniawi. Ya, jangan tinggalkan Tuhan cuma karena harta. Ya, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena kesenangan kita. Apalagi cuma kedudukan, apalagi cuma karena manusia, apalagi cuma pacar, apalagi cuma karena suami. Ya, tinggalkan Tuhan, menjual Tuhan Yesus. Jangan, saudara. Ya, tidak ada korban lain yang untuk dilakukan untuk menebus itu. Ya, oleh karena itu selama ada kesempatan hari-hari, ya, mari kita menghargai kasih Tuhan itu. Dia sudah melenyapkan, ya, kesalahan kita dari hukuman dosa. Ya, yang ketiga, tujuan Yesus mati di kayu salib. Yang ketiga, dia membuka jalan sehingga kita layak untuk kembali kepada Tuhan. Jadi tadinya terputus hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Ya. Tapi terjadi kegelapan di situ. Ya. Tapi kemudian Yesus hadir sebagai terang, ya, untuk menjembatani hubungan yang retak tadi, yang hubungan terputus antara Allah dan manusia lewat salib Kristus. Ya, kalau enggak, semua
kita di bawah hukuman maut. Ya. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi kita lihat Yesus menjadi jalan. Ya, bahkan dia memproklaim atau berkata bahwa dirinya adalah jalan. Dia berkata, akulah jalan. Ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus, melalui aku, kata Yesus. Ya. Jadi Yesus jalan satu-satunya. Saya katakan amin. Ya. Jadi ini yang perlu kita bersyukur. Kenapa? Karena Yesus sudah buka jalan. Tadinya jauh dari Tuhan. Ketika Yesus datang, kita bisa berkata, kita manggil Tuhan, kita bisa manggil Abah, ya Bapa. Ya, hubungan kita dengan Bapa kita sudah jadi dekat, enak. Ya, ketika kita lagi perlu, kita cari Tuhan, kita berlutut, berserah, berseru pada Tuhan. Ya, dan saya percaya Tuhan mendengar setiap seruan kita. Amin. Ya, asal jangan lagi sulit aja baru ingat Tuhan. Ya, kalau lagi happy, lagi senang, lupa. Ya kan? Orang kalau udah lupa bahaya, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, ya, supaya apa? Firman Tuhan menjadi panutan dalam hidup kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Maka saya katakan tadi, jangan lagi happy, lagi senang aja ingat Tuhan. Jangan, ya, dalam keadaan apapun kita tetap ingat, tetap enjoy dengan Tuhan. Ya, tidak berkata Tuhan aku lupa, maaf, sorry. Ya kan? Aturan berdoa dia nggak berdoa, alasannya lupa. Ya, aturan ibadah melayani dia berkata, aduh om, tante, maaf, saya lupa. Ya, yang lainnya nggak lupa, saudara. Ya, tapi giliran yang menyenangkan hati Tuhan lupa. Tapi di sini nggak ada yang lupa, amen. Ya, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Ya, ingat cinta Tuhan, ingat aja cinta Tuhan, ingat aja kasih Tuhan, ingat aja kebaikan Tuhan. Itu membuat kita enjoy dalam hidup kita. Satu waktu diadakan satu kebaktian, sakramen pernikahan, ya, dan keluarga mempelai, kedua belah pihak datang beribadah dalam acara pemberkatan di gereja. Ya, ketika acara udah mulai, ya, dan di bawah waktunya Bapak Gembala akan memanggil calon mempelai yang akan menikah. Ya, jadi di antara keluarga ada undangan tamu-tamu yang datang hadir bersama. Ya, nah ketika Gembala udah memanggil, tiba-tiba gembalanya lupa. Ya, Bapak pendetanya lupa nama kedua mempelainya, sehingga ya Bapak Gembalanya langsung manggil kepada yang mau menikah, saya undang, silakan maju ke depan. Ya, tiba-tiba yang datang ada 2 janda, 3 kuda, ya, 2 perempuan, 6 laki-laki, semua datang ngumpul. Bingung nggak? Bingung. Cuman karena apa? Lupa. Ya, tapi puji Tuhan selama saya di sini nggak pernah lupa. Ya, selama saya memberkati acara pemberkatan, saya nggak lupa namanya. Amin. Bayangkan kalau saya lupa, sudah saya undang mau menikah, tahu-tahu nongol janda, duda, ya, ngumpul di depan sini, saya bingung. Ya, tapi selama ini enggak, saya nggak pernah lupa. Haleluya. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, tujuan Yesus di kayu salib, ya, mati di kayu salib adalah menerima kasih karunia. Ya, kita menerima kasih karunia untuk dapat hidup dalam kebenarannya. Kasih karunia, amazing grace. Ya, kasih yang sesungguhnya yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, itu makna
karena dia ada di kayu salib. Sebab kalau nggak ada kasih di situ, nggak mungkin terjadi proses itu. Nggak mungkin Yesus mati di kayu salib kalau nggak ada kasihnya. Buat saya dan saudara, nggak mungkin dia mau mati di kayu salib. Berapa banyak di sini yang mau mati bagi orang lain? Halo, Ibu Tina mati bagi Pak Setiawan, ya? Ada? Ada yang lain? Ya, aktor mau mati bagi pacarnya, ya kan? Aduh, nanti dulu, ya. Mungkin banyak yang kita pikirkan, banyak yang ada di benak kita sini, ya. Tapi Yesus yang dipikirkan cuma satu, keselamatan umatnya, keselamatan saya dan saudara, ya. Maka dia berkata jalan satu-satunya dirinya diberikan, supaya kasih anugerah, kasih karunia itu kita rasakan sampai hari ini dan seterusnya. Dan kita hidup karena anugerah, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Maka saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan, berbuat banyak hal untuk Tuhan, itu karena kasih anugerah Tuhan, karena kasih karunia yang Tuhan percayakan berikan kepada kita semuanya. Katakan amin. Ya, kasih karunia. Nah, kita sudah banyak bicara tentang tujuan, kita sudah banyak bicara tentang histori apa yang Tuhan kerjakan lewat salib. Nah, sekarang pertanyaannya, apa impact-nya? Ya, apa dampak daripada salib buat kita? Ya, buat anak Tuhan, buat orang percaya, ya, dalam hidup kita hari-hari ini. Ada yang tahu? Halo? Konkretnya apa sih impact-nya? Salib Kristus, salib Tuhan yang boleh kita mengerti, boleh kita pahami, bahkan ada dalam hidup kita. Sehingga salib itu tidak cuma lukisan doang, tidak cuma hiasan ajak salib itu, tapi itu jauh terukir di hati dan hidup saya dan saudara. Sehingga berdampak, berimpact dalam hidup kita. Amin. Sebab kalau nggak ada impact, maka sia-sia dia mati di kayu salib. Bisa katakan amin? Katakan samping kanan kiri, salib harus berdampak. Salib harus berdampak. Nah, apa impactnya? Apa dampaknya? Mari kita lihat. Yang pertama, dampak daripada salib itu, ya, bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, whoever, siapapun saya dan saudara, yang pertama adalah kekuatan. Ya, kalau orang lihat paham waktu Yesus lagi menuju jalan salib itu, menuju ke Golgota, mungkin orang pinggir kanan kiri jalan itu berkata, weh, itu dia udah mati, udah habis, weh, udah selesai, udah lenyap, udah selesai. Ya. Tapi bagi kita anak Tuhan, orang percaya, salib Yesus, dengan salib Yesus, impact yang pertama, kita ada kekuatan. Katakan amin. Artinya apa yang diberitakan Injil tentang salib itu bukan omong kosong, tapi benar-benar salib yang hidup, salib yang luar biasa. Ya, sehingga sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita tetap kuat. Ya. Amin. Karena salib Tuhan, kita ada kekuatan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bagi orang lain salib itu kebodohan, tapi bagi anak Tuhan, orang percaya, salib adalah kekuatan. Ya, jadi bukan cuma sekedar kita pakai kalung salib, anting salib, ya, dan lain sebagainya salib, saudara. Tapi jauh lebih daripada itu, bahwa salib itu memberikan dampak kekuatan bagi anak Tuhan, orang percaya. Saya bangga menjadi anak Tuhan karena bukan cuma tanda salib itu, bukan. Ya, saya bangga menjadi anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Yesus, karena saya sudah menerima berkat daripada salib Kristus. Saya kuat, saya tetap ada di dalam rencana Tuhan. Ya, maka kita diajarkan tidak menjadi seperti dunia. Ya, ketika badai datang, tantangan datang, kita tinggalkan Tuhan Yesus. Tidak, kita tetap kuat, ya, di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan. Itu yang diajarkan lewat firman Tuhan, ya. Dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Ya, karena kita sudah dapat kekuatan dari salib. Artinya salib itu bukan omong kosong. Ya, salib itu benar-benar nyata. Salib itu adalah anugerah kekuatan yang Tuhan limpahkan buat saya dan saudara. Pemberitaan itu adalah kekuatan. Jadi kalau kita kuat
bukan karena kita, tapi kekuatan itu datang dari Tuhan. Ya, sebabnya kita bisa hidup dengan Tuhan, kita bisa hidup melayani Tuhan, kita bisa berbakti kepada Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal yang besar bagi Tuhan lewat apa? Kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, ya, impact dari salib yang kedua adalah kemenangan. Katakan samping kanan kiri, kemenangan. Kemenangan. Ya, kemenangan. Ya, salib berdampak kemenangan. Ya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Ya, oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ya, salib membuat kita menang. Kolose pasal 2, coba kita lihat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendapa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan berikan kita kemenangan. Ya, menang atas dosa, menang atas segala kesalahan pelanggaran kita, menang atas segala daging kita. Ya, untuk datang ibadah aja harus berperang kan? Ya, dengan ngantuk, dengan capek, dengan malas, dengan macam-macam yang daging itu. Sehingga kita hadir di tempat ibadah, kita berkata, aku menang. Ya, aku beribadah, aku memuji Tuhan, melayani Tuhan, aku diberikan kemenangan. Itu yang merecharge kita untuk kita jalan dengan Tuhan. Ya, dalam kemenangan dari Tuhan. Ada yang lain berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Ya, karena kemenangan itu datang dari Tuhan, dan kemenangan yang datang dari Tuhan itu tidak sia-sia. Maka yang ketiga, ya, akibat atau dampak daripada salib dalam hidup kita, yang ketiga ada kehidupan. Katakan amin. Ada kehidupan. Kita diberikan waktu, kesempatan untuk hidup dengan Tuhan. Dan selama hidup kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan, karena ada kehidupan yang Tuhan berikan. Artinya Tuhan mau di mana kita berada, orang berasa hidup, ya, orang berasa nyaman, orang berasa suasana hidup, ya, kondisinya hidup, situasinya hidup, dimulai dari apa? Ada kehidupan yang ada dalam hidup kita yang dianugerahkan Tuhan lewat kayu salib. Ya, kalau enggak kita dibawa tekanan terus. Iblis dia tugasnya menuduh kita, kamu berdosa, kamu bersalah, kamu berdosa, kamu bersalah. Dia bolos, dia nuduh kita terus. Ya, bayangkan orang hidup selalu dengan tuduhan, pasti under pressure. Tentu dia akan tertekan, tentu dia akan merasa tidak nyaman hidupnya. Tapi karena pembelaan Yesus, dia berkata, tidak Bapa, aku tahu hidupnya. Umatku, mereka jemaat GPD Taman Palang Lestari, mereka jemaat cinta Tuhan, setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus tahu itu, dia membela kita. Amin. Dia menempatkan diri sebagai pembela kita. Dia berikan kita kehidupan, supaya dari kehidupan kita memberkati orang lain. Ya, oleh karena itu pesan firman Tuhan pagi hari ini, hargai salib Kristus. Saya katakan amin. Ya, jangan sia-siakan salib Kristus. Ya, dan yang ketiga, jangan jadi seteru salib Kristus. Ya, biar kita mau diberkati Tuhan dalam hidup kita lewat ibadah perjamuan Tuhan atau ibadah Jumat Agung pada hari ini. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Ya, kita mau menikmatinya. Kita tidak mau pulang dengan sia-sia, tapi kita mau pulang dengan segala berkat Tuhan Yesus. Karena salibmu, ya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu kemenang, karena salibmu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kita